Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama Ahmad Sofyan Wanandi, NIM E2019-1228, kelas Perbankan Syariah 5. Sebelum kita memulai materi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertatap muka meskipun online ya. Yang kedua kalinya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sri Yantika dan materi kedua akan disampaikan oleh Alfiatul Jannah dan materi terakhir akan disampaikan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutkan NIM E2019-1229 akan menjelaskan tentang pengertian istisna dan rukun istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan perbuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau soni. Adapun rukun-rukun istisna ada 3, yaitu al-qidain atau dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta. 2, sigat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. 3, objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Jannah, NIM E2019-1230. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat istisna dan juga dasar hukum istisna. Yang pertama yaitu syarat-syarat istisna. Syarat istisna menurut pasal 104 sampai dengan 108 komplikasi hukum ekonomi syariah adalah: yang pertama, bai istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Nah, di sini ya, apabila barang sudah dipesan dan juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka bai istisna akan mengikatnya. Yang kedua yaitu bai istisna dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Di sini apabila barang bisa dipesan, maka bai istisna akan dapat dilakukan. Dan yang ketiga yaitu bai istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pesanan. Ada juga di sini menurut ulama syarat diperbolehkannya jual beli istisna, yaitu yang pertama, adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan juga sifat barang. Yang kedua yaitu merupakan barang yang bisa ditransaksikan, berlaku dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Nah, di sini ya, apabila ada penentuan jangka waktu, maka itu akan berubah menjadi akad salam. Di sini yang kedua yaitu dasar hukum istisna. Akad istisna adalah akad yang halal dan sudah didasarkan secara syar'i atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan juga Al-Ijma' di kalangan muslimin. Dan di sini ya, ulama juga sudah menyatakan bahwa asal perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata haram yang ada dalam dalil yang kuat dan juga sahih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofyan Wanandi, NIM E2019-1228, kelas Perbankan Syariah 5, akan menjelaskan materi tentang pertama, yaitu tentang ruang lingkup
akad istiqna. Dan yang kedua adalah perbedaan akad salam dan akad istiqna. Langsung saja pada materi pertama, yaitu ruang lingkup istiqna. Ruang lingkup istiqna meliputi adalah perseorangan maupun lembaga keuangan dan koperasi yang bertransaksi akad istiqna sebagai penjual maupun pembeli. Dalam hal ini, lembaga keuangan meliputi perbankan syariah yang telah diizinkan untuk melakukan transaksi istiqna yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank yang juga telah mendapatkan izin untuk melakukan transaksi istiqna. Contohnya lembaga asuransi, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lembaga keuangan lainnya yang mendapatkan izin untuk melakukan transaksi istiqna yang telah diatur dalam perundang-undangan. Untuk materi kedua adalah perbedaan akad salam dan akad istiqna. Dalam hal ini ada dua hal penting yang dapat disimpulkan dalam perbedaan akad salam dan akad istiqna. Yang pertama adalah dalam akad salam, pembayaran harus dilakukan pada saat akad berlangsung. Sedangkan pada akad istiqna, pembayaran bisa diangsur maupun dibayarkan di kemudian hari. Yang kedua adalah dalam akad salam, yang kedua adalah akad salam berlaku Yang kedua adalah akad istiqna hanya bisa dilakukan pada barang yang harus diproduksi. Jadi sebelum produksi dilakukan, akad istiqna sudah bisa dilakukan. Sedangkan pada akad salam, akad ini bisa dilakukan pada barang yang harus diproduksi maupun yang sudah diproduksi. Jadi barang yang sudah jadi maupun yang sudah bisa digunakan itu bisa ditransaksikan dengan akad salam. Berbeda dengan akad istiqna yang harus dilakukan pada saat barang belum diproduksi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.